Putus asa Saburo bertarung. Juara pertarungan Uzbekistan. Siapa yang akan mengantarkan kecemerlangan? Mari kita minta permintaan selanjutnya. Pemain sisi biru dari Uzbekistan, Tabek. Jangan melihat pemain kami. Janggut yang sangat lebat. Tapi dia masih sangat muda. Saya harap Anda akan mendukungnya nanti. Mari kita silahkan. Pemain sisi merah. Seorang jenderal yang kuat dari Tiongkok, Li Xiangfeng. Pemain sudut biru. Namanya Tabek. Dia baru berusia 21 tahun ini. Dia berasal dari Uzbekistan. Tinggi 163 cm. Catatan profesional. 53 permainan. 39 kemenangan. 16 lawan gol. Dia masih pemain yang sangat kuat. Dalam balapan terakhir dia menantang kami di kelas 60 kg. Ketika pemenang sabuk emas Jusu. Kekalahan yang disesalkan. Kami berharap dia melakukannya dengan baik hari ini. Mari kita cari tahu bersama. Pemain merah Li Xiangfeng. Dia baru berusia 20 tahun ini. Dari Cina. Tinggi 170 cm. Rekor profesional 13 pertarungan dan 11 kemenangan. Ayo ke puncak. Wasit untuk pertandingan ini adalah Tuan Pang Hongtao. Ada permintaan. Halo teman audiens, selamat datang untuk terus menonton kejuaraan pertarungan dunia legenda Mei. Li Xiangfeng sisi merah, Tabek adalah sisi biru. Tangan depan Li Xiangfeng terpancing. Lihatlah yang sangat kuat. Ayunkan kaki Anda ke belakang. Sangat cepat. Secara relatif, Tabek belum berbuat banyak. Tabek juga merupakan bidikan yang luar biasa. Kedua belah pihak sangat cepat. Putaran kaki lainnya. Sangat menarik untuk melihat bagaimana Tabek bertahan. Siku dijepit dengan sangat erat. Dan kita melihat Tabekes. Antara naik turunnya langkah pemukulan. Elastisitas tubuh tampak sangat besar. Kedua belah pihak masuk ke dalam keterikatan. Oke, Tabek menyapu rendah. Serangan baliknya cepat. Kedua pemain memiliki gerakan fisik yang sangat kuat. Koordinasinya bagus. Saat ini, Tabek masih lebih proaktif. Secara relatif, Li Xiangfeng mundur saat bertarung. Tabek terus maju selangkah demi selangkah. Dan aksinya juga lebih aktif. Tendangan sampingan.
Tarbek adalah seorang pemain. Perhitungannya jelas. Setelah tiba waktunya bagi lawan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah itu mengenai atau tidak? Saya harus segera melawan. Li Xiangfeng memiliki 2 berturut-turut. Serangan balik yang menyapu kaki gagal. Saya baru saja mengatakan tabek. Elastisitas tubuh sangat kuat. Sangat cepat dalam pergerakan kecepatan. Dalam dilema. Ini adalah waktu untuk berbalik. Jaraknya tidak dikuasai dengan baik. Baru saja jatuh oleh dampak Li Xiangfeng. Baru saja, Tarbek berbalik dan mengayunkan kakinya. Ini adalah retret terus-menerus. Menghindari serangan menyapu kaki Li Xiangfeng. Segera kembalikan ayunan belakang. Ini seperti taekwondo. Ayunan mundur dari teknologi daya putar kaki. Tubuhnya sangat atletis. Baru saja, pada kenyataannya, Li Xiangfeng juga melakukan tindakan yang sama. Saat Anda berbalik dan mengayunkan kaki Anda, karena jaraknya tidak terlalu baik, keseimbangan dipecahkan oleh pihak lain lagi. Berkelanjutan, kami melihat terus-menerus konversi kaki penuh Tarbek. Ini masih relatif cepat. Yang ini berbahaya. Ini sebenarnya adalah gerakan ofensif Li Xiangfeng dari seluruh kelompok. Ketika selesai, tanpa diduga, pihak lain juga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Bahkan, jika Anda mengenai lawan, ini akan sangat mempengaruhi situasi pertempuran. Oke, pertandingan berikut akan berlanjut ke babak kedua. Sisi biru adalah Tabek dan sisi merah adalah Li Xiangfeng. Kalimat pertama melihat pendekatan ofensif Tarbek. Lebih melimpah. Dan untuk mengontrol jarak, tubuhnya sangat mobile. Kedua sisi harus dipisahkan. Kedua belah pihak saling berpelukan. Tidak ada tindakan yang terlalu lama. Tindakan Li Xiangfeng. Aksi jatuh. Ketika Li Xiangfeng sendiri meninju. Aksinya agak besar, tapi titik pendaratannya tidak terlalu akurat. Berbalik dan ayunkan kaki Anda. Gerakan ini sangat kecil. Ketika Li Xiangfeng mencoba mempersiapkan serangan itu. Sesuaikan postur tubuh ke, saatnya menyerang segera. Tabek ini segera mengayunkan kakinya, kanan. Li Xiangfeng masih sangat kuat. Saat ini, sepertinya, Li Xiangfeng ingin mengayunkan kakinya setelah berbalik, tapi itu tidak mengenai secara efektif. Oke, saat ini, Li Xiangfeng masih ingin mengembalikan warnanya. Saya ingin merobohkan yang baru saja saya hilangkan. Menang kembali, bergegas lebih keras. Tapi kaki barusan itu memang merupakan pukulan yang efektif. Harus dikatakan saat ini, seluruh kemampuan penilaian Li Xiangfeng dan keterampilan fisik pasti menurun. Tapi Tabek adalah seorang pemain, tidak tergesa-gesa, tidak setelah tendangan ini. Terus berjuang. Sebaliknya, dia perlahan mencari peluang lagi. Li Xiangfeng harus berhati-hati. Baru saja melakukan tindakan pengambilan. Pukulan keras Tarbek dari tangan belakang menekan. Ini berbahaya. Baru saja itu adalah pelindung mulut Li Xiangfeng. Ketika kedua belah pihak saling berpelukan. Tersingkir. Kami melihat Tabek setiap serangan. Itu semua kombinasi tinju dan kaki. Ini 3 dimensi. Ada pukulan di kepala. Ada pukulan fisik. Setelah kombinasi, serangan balik Li Xiangfeng. Dia cepat, menjauh dan menghindar. Atau itu, selanjutnya adalah apa adanya. Serangan balik kedua, kanan. Kami wasit di lapangan. Kiat, Li Xiangfeng jangan berpelukan lagi. Jika Anda menahannya lagi, Anda akan diperingatkan. Guru Pang ini adalah wasit yang sangat ketat. Permainan yang adil dan adil. Itulah yang diperlukan. Anda lihat, itu adalah pukulan lurus lainnya dari kiri dan kanan. Kaki lain, itu benar. Seluruh tubuh Anda yang menghadapi lebih banyak poin hit. Anda menghadapi tinju. Kamu menghindar ke belakang sementara kakiku mengikuti. Kanan jaraknya persis jarak antar kaki. Itu adalah belokan lain dan ayunan kaki. Game kedua baru saja berakhir. Setelah berbalik,
Mengayunkan kakinya menekan bel. Saya menendangnya keluar. Kami. Tonton tayangan ulang gerak lambat ini. Hanya memutar dan berpelukan satu sama lain. Tetap sangat dekat. Ya sebelum kedua pemain berpisah. Oh, itulah orang yang berbalik dan mengayunkan kakinya. Dan ketika Li Xiangfeng baru saja mengisyaratkan untuk menyerang. Dan Li Xiangfeng bergerak ke depan kanannya saat ini. Dan kaki ini kebetulan mengenai dagunya. Dan itu 2 dan 1 tertutup. Jadi saat ini, kematian Li Xiangfeng sangat besar. Segera. Memasuki game ketiga. Pada saat ini, Li Xiangfeng harus menyesuaikan diri dengan baik, karena saya berada di skor. Sekarang karena ada pembacaan kedua di putaran terakhir. Setidaknya sudah menjadi kerugian dari 2 poin ini. Jadi penting baginya untuk melihat di babak ketiga. Kami melihat Li Xiangfeng terbang dari lutut terbang di game kedua. Saya menemukannya di lutut terbang di belakang. Saya pikir lutut terbang ini memiliki efek ini pada tarbek. Itu masih relatif jelas, karena tabek relatif berbicara. Setiap serangan tinju terutama didasarkan pada serangan tinju. Tapi tinggi badannya sedikit lebih rendah dari Li Xiangfeng. Saat ini, Anda bertinju pada saat yang sama. Saya tiba-tiba bangkit dan berlutut. Kemungkinan pukulan ini sangat tinggi. Iya. Kedua pemain ini tidak memiliki banyak pelatihan teknis untuk membungkus bagian dalam. Jadi begitu Anda memasuki jarak keterikatan, ini akan lebih ketat. Harapkan wasit untuk berpisah dan berbalik. Kedua belah pihak hanya perlu memasuki tautan keterikatan. Kedua belah pihak sangat ketat. Ya, saya mengharapkan wasit untuk campur tangan. Saat ini, tarbek berada di lutut terbang di langit. Sudah disiapkan. Pertahanan teknik ini lebih ketat. Ini adalah tabek sapuan rendah. Kemudian saya menangkapnya. Tapi postur persiapan untuk pengambilan kaki barusan tidak cukup. Tubuh Li Xiangfeng ini sedikit tidak seimbang. Masuk ke babak ketiga. Penurunan kebugaran fisik di kedua sisi lebih jelas. Relatif cepat. Jadi keterikatan ini. Ada banyak gerakan keterikatan. Untuk ini Li Xiangfeng. Ada terlalu banyak keterikatan antara kedua belah pihak. Jadi dapatkan kartu kuning sekali. Ini untuk mengurangi 1 poin. Saat ini, dalam hal skor, karena kami adalah permainan dengan sistem pengurangan poin. Setiap pemain memainkan 3 putaran. Setiap orang adalah 30 poin. Dirobohkan sekali. Ini akan menjadi pertama kalinya, 2 poin, dan kemudian setiap kali 1 poin akan dikurangi. Ya, saat ini, Anda akan diperingatkan dan dikurangi 1 poin. Saat ini, dalam hal skor, Li Xiangfeng telah mendominasi latihan dalam hal skor. Jika dia ingin memenangkan pertandingan ini, itu pasti knockdown lawan yang kuat. Ketika kebugaran fisik menurun, naluri sanda, pelukan, dan jatuh Li Xiangfeng, ini sangat mampu. Salah satunya adalah melindungi diri sendiri. Yang kedua memang bisa menghancurkan ritme ofensif lawan. Secara efektif mengganggu ritme lawan. Faktanya, beberapa pertandingan hari ini, kita bisa melihat cadangan fisik para pemain Cina. Seringkali di paruh kedua babak kedua, bahkan ke seluruh babak ketiga, akan ada masalah besar dengan cadangan fisik. Karena semua pemain Tiongkok saat ini, kebanyakan dari mereka adalah teknik dan gaya pertarungan kilat yang beralih ke Muay Thai. Mereka bermain karena permainan sanda sebelumnya. Kami adalah sistem poin bonus. Kontrol seluruh ritme 3 permainan dan distribusi kebugaran fisik. Masih belum terlalu diadaptasi. Sertakan detail langkah teknis Anda. Itu semua sesuai dengan ritme teknis Anda untuk menggunakannya. Jadi kebiasaan teknis ini juga akan membawa Anda ke distribusi olahraga. Ada celah tertentu. Selanjutnya, pada akhirnya, hasil akhir dari game ini. Apa itu? Mari kita lihat. Hakim nomor 1 27-29. Keputusan nomor 2 27-29. Hakim nomor 3. 26 hingga 29. Biru menang. Tabek dari Uzbekistan. Dia benar-benar bermain sangat baik.